Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di video terbaru channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Baiklah, seperti biasa pertama kita akan membahas sekilas mengenai video sebelumnya, di mana pada video tersebut kami membahas salah satu permaisuri dari kerajaan Inggris, yakni Catherine dari Aragon, yang rela turun langsung ke medan perang walau pada saat itu dirinya sedang mengandung. Bagi yang belum sempat menontonnya, bisa dilihat di video sebelumnya ya. Dan untuk video kali ini, kami akan membahas salah satu putri yang mengalami cobaan hidup, mulai dari diasingkan, dirawat di rumah sakit jiwa, hingga dipaksa untuk menopause dini. Tidak berhenti di situ saja, dirinya juga mengalami kesulitan pendengaran yang dia alami sejak lahir. Siapakah putri yang malang tersebut? Dirinya adalah Putri Alice yang merupakan ibunda dari Pangeran Philip yang juga merupakan ibu mertua dari Ratu Elizabeth II. Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja yuk disimak cerita lengkapnya. Namun seperti biasa, bagi penikmat baru channel kami untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Bernama lengkap Victoria Alice Elizabeth Julia Mary, dirinya lahir di ruang permadani di Kastil Windsor di Berkshire di hadapan nenek buyutnya Ratu Victoria pada tanggal 25 Februari 1885. Alice menghabiskan masa kecilnya antara Darmstadt, London, Guggenheim, dan Malta, tempat ayahnya yang merupakan seorang perwira angkatan laut kadang-kadang ditempatkan. Ibunya memperhatikan bahwa dia lambat dalam belajar berbicara dan menjadi prihatin dengan pengucapannya yang tidak jelas. Akhirnya, dia didiagnosis menderita tuli bawaan setelah neneknya, Putri Battenberg, mengidentifikasi masalahnya dan membawanya ke spesialis telinga. Meski terlahir tuli, ibunya menuntut agar dia berpartisipasi dalam diskusi orang dewasa sejak usia dini. Sehingga, sesaat sebelum dia mencapai usia dewasa, Alice dapat membaca bibir lawan bicaranya dalam banyak bahasa. Dia tidak hanya belajar membaca bibir, tetapi dia juga berbicara bahasa Inggris dan Jerman dengan lancar. Ketika masih remaja, dia adalah seorang pengiring pengantin di pernikahan Duke of York yang kemudian menjadi Raja George V dan Mary of Teck pada tahun 1893. Beberapa minggu sebelum dia ulang tahun ke-16, dia menghadiri pemakaman Ratu Victoria di kapel St. George Kastil Windsor. Putri Alice bertemu dengan Pangeran Andrew dari Yunani dan Denmark yang dikenal sebagai Andrea dalam keluarganya, yang merupakan putra keempat Raja George I dari Yunani dan Olga Konstantinova dari Rusia, saat berada di London untuk penobatan Raja Edward VII pada tahun 1902. Ketika itu usianya baru 17 tahun. Dikatakan oleh beberapa sumber bahwa dia benar-benar jatuh cinta dengan Pangeran Andrew. Mereka menikah dalam upacara sipil pada 6 Oktober 1903 di Darmstadt. Kedua mempelai memiliki hubungan dekat dengan keluarga penguasa Inggris, Jerman, Rusia, Denmark, dan Yunani. Dan pernikahan mereka adalah salah satu pertemuan besar keturunan Ratu Victoria dan Christian IX dari Denmark yang diadakan sebelum Perang Dunia I. Setelah menikah, pasangan itu tinggal di Yunani dan menyambut 5 anak dalam 12 tahun. Putra bungsu dan satu-satunya mereka adalah Pangeran Philip, calon suami Ratu Elizabeth II. Faktanya, berlian di cincin pertunangan Elizabeth berasal dari tiara yang diberikan kepada Alice pada hari pernikahannya dari Tsar Nicholas II dan Tsarina Alexandra dari Rusia. Menurut Town and Country, Philip juga menggunakan berlian dari tiara tersebut untuk membuat gelang untuk Elizabeth sebagai hadiah pernikahan. Sang putri mengalami kehidupan yang relatif tanpa beban, berkeliling Eropa dan melakukan pekerjaan amal antara tahun 1905 hingga 1914. Sementara Andrew mengabdikan diri pada karir militernya di Angkatan Darat Yunani. Pada bulan Juni 1917,
Ketika Perang Dunia I berkecamuk, keluarga kerajaan terpaksa mengasingkan diri ke Swiss karena desakan Raja Konstantinus I yang pro-Jerman bahwa negara tetap netral meskipun ada desakan dari Perdana Menteri Eleftherios Venizelos untuk bergabung dengan Entente. Entente adalah pihak Inggris, Prancis, dan Rusia. Namun, Raja Konstantin kemudian diasingkan juga. Menyusul pergolakan perang dan referendum tahun 1920, Konstantin I kembali lagi ke Yunani bersama dengan anggota keluarga kerajaan lainnya. Pada bulan Juni tahun 1921, Putri Elis melahirkan anak bungsunya yang juga satu-satunya seorang putra yang ia miliki, yakni Pangeran Philip, anak kelimanya, yang kemudian menikah dengan Putri Elizabeth dari Inggris dan dinobatkan sebagai Elizabeth II. Keluarga itu tinggal di kediaman kerajaan di Corfu pada saat Philip lahir. Namun, kedamaian tersebut relatif tidak bertahan lama. Setelah Perang Yunani-Turki tahun 1922, raja dan pamannya tidak diinginkan di negara itu dan terpaksa mengungsi ke pengasingan di Paris. Ketika pelarian keluarganya yang kedua kalinya ini, bayi Pangeran Philip dibawa pergi dari Yunani yang disembunyikan di dalam peti jeruk. Bahkan, suaminya sempat akan dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer luar biasa. Tetapi, hukumannya kemudian dikurangi menjadi pengasingan. Putri Elis sangat terguncang oleh peristiwa tersebut, sehingga dia beralih ke mistisme sebagai pelipur lara dan dia mulai memeluk kepercayaan ortodoks Yunani. Tragisnya dia juga mengalami gangguan saraf. Pada bulan Februari 1930, dia didiagnosis menderita skizofrenia dan dipindahkan bertentangan dengan keinginannya ke sanatorium di Swiss. Tempat terapisnya berkonsultasi dengan Sigmund Freud untuk diagnosis lebih lanjut. Diagnosis Freud, seperti yang sering terjadi, adalah bahwa wanita itu menderita frustasi seksual. Akibatnya, terapisnya memutuskan untuk memesan terapi kejut listrik dan menyebabkan menopause dini dengan membombardir indung telurnya dengan sinar X untuk menghancurkan gairah seksnya. Meskipun Putri Elis berkali-kali mencoba melarikan diri dari sanatorium, dia akhirnya tinggal di sana selama 2 tahun, di mana suaminya hanya mengunjunginya 1 kali. Dia lebih suka menghabiskan hari-harinya di Prancis Selatan, minum dan bermain kartu sambil dikelilingi wanita. Setelah dibebaskan dari sanatorium, Putri Elis berkeliling Eropa tanpa ada yang mengetahui identitas aslinya. Dan selama lebih dari 7 tahun, dia tidak memiliki kontak apapun dengan suaminya atau bahkan anak-anaknya. Namun, pada tahun 1937, putrinya, Putri Cecil, bersama menantu laki-lakinya dan kedua cucunya tewas dalam kecelakaan udara di Oosten, Belgia. Dia dan Pangeran Andrew bertemu lagi untuk pertama kalinya dalam 6 tahun di pemakaman anak mereka. Peristiwa tragis ini setidaknya memotivasi Putri Elis untuk melanjutkan kontak dengan keluarganya. Tetapi pada tahun 1938, ia kembali ke Athena sendirian untuk bekerja dengan orang miskin sambil tinggal di sebuah apartemen kecil dengan 2 kamar tidur di daerah Kolonaki. Meskipun dia hanya memiliki sedikit uang, dia berhasil membuat truk makanan demi membantu anak-anak kecil yang menderita kekurangan makanan. Ketika dia bangkrut, dia pergi ke Swedia ke saudaranya untuk mengumpulkan dana yang diperlukan. Setelah pecahnya Perang Dunia II, dia dengan berani melanjutkan pekerjaan amalnya dengan intensitas yang sama. Selama pendudukan Jerman di Yunani, dia menghadapi ironi karena memiliki 2 menantu laki-laki yang bertempur di pihak Jerman dan 1 putra, yakni Philip, bertempur bersama Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Dikatakan bahwa ketika dikunjungi oleh seorang jenderal Jerman yang bertanya tentang bagaimana dia dapat membantunya, dia menjawab, "Anda dapat membawa pasukan Anda keluar dari negara saya." Selama itu, Putri Elis melindungi seorang wanita keturunan Yahudi yang bernama Rachel Cohen dengan seorang putra dan seorang putri di rumahnya sendiri. Beberapa tahun kemudian, ketika seorang anggota keluarga Cohen bertemu dengannya di Roma dan berterima kasih padanya, dia menjawab, "Saya hanya melakukan pekerjaan saya." Pada tahun 1947, ia sempat kembali ke tanah kelahirannya untuk menghadiri pernikahan putra bungsunya. Pada saat itu hanya dirinya yang hadir, di mana suaminya telah meninggal dan putri-putrinya yang lain memang tidak diundang ke pernikahan saudaranya mengingat sentimen anti-Jerman pasca Perang Dunia Kedua.
Pada tahun 1949, Putri Alice mendirikan Persaudaraan Kristen Martha dan Maria di Athena yang menjadi tuan rumah bagi klinik dan sekolah bagi para biarawati. Saat itulah dia mulai mengenakan jubah biarawati yang akan dia pakai selama sisa hidupnya saat dia melanjutkan pekerjaan filantropisnya. Putri Alice tetap di Yunani hingga pertengahan 1967, tetapi masih berkeliling dunia untuk mengumpulkan uang untuk perjuangannya. Namun, setelah kudeta pada tanggal 21 April tahun 1967, putranya, Philip, yang kini menjadi suami Ratu Inggris, meminta ibunya untuk kembali ke tanah airnya. Putri Alice menghabiskan 2 tahun terakhir hidupnya. Dia menempati salah satu apartemen yang luas dengan pemandangan di lantai pertama di Istana Buckingham bersama putranya dan keluarganya. Dikatakan dia memiliki hubungan yang cukup erat dengan cucunya Putri Anne di sisa hidupnya. Dia meninggal pada tanggal 5 Desember 1969 pada usia 84 tahun. Dia tidak meninggalkan harta apapun karena dia telah memberikan semua yang ia miliki kepada yang membutuhkan. Sang putri awalnya dimakamkan di kapel St. George di Kastil Windsor, meskipun dia sangat ingin dikebumikan di biara Santa Maria Magdalena di Yerusalem. Keinginannya akhirnya menjadi kenyataan pada tanggal 3 Agustus 1988 ketika jenazahnya dimakamkan kembali di sana. Pada tahun 1994, Putri Alice dihormati sebagai orang yang adil di antara bangsa karena telah menyembunyikan keluarga Cohen di rumahnya di Athena selama Perang Dunia II. Pada tahun 2010, putri pemberani dan tak gentar ini juga dinobatkan sebagai pahlawan Holocaust secara anumerta oleh pemerintah Inggris. Baiklah, itu adalah cerita singkat mengenai Putri Alice yang memiliki hati yang luas karena mendedikasikan hidupnya untuk amal. Semoga video kami selalu dapat menjadi hiburan syarat akan informatif. Nantikan video terbaru lainnya di channel Tim Story Dunia.